Halo anak-anak, selamat pagi. Kali ini kita membahas tentang rangkuman gerak lurus, ya. Ini rangkumannya berupa rumus ya. Nah, karena biasa memang di buku-buku itu menggunakan rumus, tapi Pak Guru kan sudah mengajarkan kalian dengan tanpa rumus ya, jadi dengan konsep. Dan materinya juga sudah Pak Guru bagikan ke kalian. Nah, hari ini kita membahas rangkumannya saja. Ya, gerak lurus. Nah, gerak lurus adalah perubahan posisi gerak adalah perubahan posisi suatu benda pada selang waktu tertentu. Sedangkan gerak lurus yaitu gerak pada bidang satu dimensi. Ya, kiri kanan, atas bawah, depan belakang. Perpindahan adalah besar jarak dari titik awal ke titik akhir benda. Dan perpindahan adalah besaran vektor. Vektor itu punya nilai dan arah. Oke, jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh benda dari titik awal ke titik akhir benda. Jadi kalau misalkan mulainya dari perpindahan itu mulainya dari 5, kemudian akhirnya adalah 8, maka perpindahannya 3. Itu. Kalau misalkan orang berangkat dari 0 ke 8, kemudian balik lagi 3 langkah, maka jaraknya 11, seperti itu. Kalian sudah paham ya? Di jaraknya itu adalah panjang lintasan yang dilalui. Kemudian kecepatan kelajuan. Nah, kecepatan dan kelajuan di gerak lurus kita sepakati sama. Ya. Tapi pengertiannya sudah saya jelaskan itu berbeda. Kalau kelajuan itu adalah jarak tiap satuan waktu, itu besaran skalar. Kalau kecepatan itu perpindahan tiap satuan waktu, itu vektor, punya arah dan nilai. Begitu. Kalau rumusnya itu V sama dengan S per T. Nah, kelajuan benda meter per sekon, jarak yang ditempuh benda meter, satuannya T selang waktu, satuannya second. Oke, sedangkan kecepatan rata-rata itu ada delta S dan delta T. Apa itu delta S per delta T? Delta S adalah perpindahan benda, delta T adalah selang waktu, itu bacanya. Ya, jadi gitu. Seperti yang sudah saya omongkan di awal, kalau kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu, sedangkan kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Oke, itu rangkumannya. Kelajuan sesaat, nah kelajuan sesaat itu V sama dengan dx per dt. Gitu. Nah, ini kenapa delta T-nya ada anak panah ke 0, karena waktunya itu sangat singkat. Gitu, maka penulisannya seperti ini. Nggak usah bingung. Oke? Kalau kalian bingung dengan rumus-rumus penulisan matematika, gunakan konsep. Karena konsep sudah cukup mewakili di ke dunia yang konkret ya, yang real, yang kita bisa gunakan untuk memprediksi. Gitu. Oke, sedangkan percepatan adalah delta V per delta T. Itu adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Oke. Nah, kita lanjut. Karena satuannya ini percepatan ya meter per sekon kuadrat ya. Kecepatan rata-rata juga satuannya meter per sekon kuadrat. Perubahan kecepatan meter per sekon selang waktu sekon. Atau detik kalau kalian suka dengan bahasa Indonesia, pakailah detik. Oke, untuk gerak lurus beraturan. Nah, rumusnya kan V sama dengan S per T. Misalnya pakai S. Kalau pakai X, kenapa Pak ini Pak? Sama saja kalau mau pakai X boleh, pakai S juga boleh. Gitu. Oke ya, kita sekarang bahas kenapa grafiknya ya. Grafik
gerak lurus beraturan. Beraturan itu kecepatannya konstan, maka V ini kecepatannya lurus, tidak naik, tidak bertambah, tidak berturun, itu tidak berkurang. Jadinya tetap, maka bentuk grafiknya kecepatan terhadap waktu seperti ini. Kemudian untuk jarak terhadap waktu S dan T itu dia naik. Naiknya kok bisa lurus gini Pak? Ya karena naiknya secara teratur. Misalkan kita punya kecepatan 2 meter per sekon, maka 1 sekonnya 2, itu 2 sekonnya 4, 3 sekonnya 6, 4 sekonnya 8, dan seterusnya. Nah kalau dibuat grafiknya itu lurus gini, seret gitu. Nah untuk A itu adalah percepatan, ya kan? Jadi A percepatan terhadap T waktu. Nah, kok di sini kok ada tebal di sini? Nah, inilah percepatannya itu. 0 percepatannya, tidak ada percepatan. Jadinya seperti ini. Gitu. Semoga paham dengan grafiknya. Kemudian gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini disiapkan rumus nih. Kecepatan. Nah, ini silahkan dicatat bagi yang suka-suka dengan rumus. Kalau Pak Guru itu sudah sangat hafal karena setiap tahun ngajar seperti ini, dan saya lebih suka kalian menggunakan konsep tanpa menghafal seperti ini. Kalau kalian tidak paham dengan konsep dan tidak bisa melogikakan, kalian bisa menghafal rumusnya, karena menghafal rumus itu sangat-sangat mudah, dan itu adalah kemampuan dasar manusia adalah menghafal. Kalau konsep itu cukup berat, kenapa? Karena dia harus menganalisis, jadi dia ada di level 4. Kalau menghafal ada di level 1, silahkan. Kalian gunakan sesuai kemampuan kalian. Di sini sudah ada rumus, di sini sudah ada penjelasannya di mana-mana, di web-web dan di video-video. Saya tidak akan membahasnya. Yang saya akan bahas adalah grafiknya. Dari sini adalah grafik GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Geraknya lurus, berubah beraturan apa? Kecepatannya. Kecepatannya naik secara teratur. Kemudian percepatannya konstan. Nah, contoh di sini adalah A dan T. A dan T kecepatannya gimana? Percepatannya gimana? Percepatannya konstan, tidak bertambah. Ya udah lurus, seperti itu. Oke. Nah, terhadap waktu tidak naik, tidak turun percepatannya. Kalau naik atau turun percepatannya tidak bisa dihitung. Susah gitu. Ya. Kemudian kalau misalkan kecepatan terhadap waktu, grafiknya seperti apa? Nah, grafiknya seperti ini. Naik, kecepatannya bertambah secara teratur. Gitu. Kemudian S itu jarak, T waktu, ya. Oke, melengkung ke atas. Kenapa kok bisa melengkung ke atas, Pak? Nah, karena nih ada rumusnya, jarak percepatan waktu X sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Kalau di matematika kalian membuat grafik persamaan kuadrat pasti melengkung. Ya, pasti melengkung. Gitu. Oke, silahkan dipahami. Nah, kemudian gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu karena ada sebuah gravitasi. Gerak jatuh bebas kecepatan awalnya adalah 0. Contoh gerak jatuh bebas adalah buah jatuh dari pohon, misalkan kelapa. Nah, di sini ada rumusnya, kecepatan sama dengan G kali T. Nah, saya nggak ngajarin gini, saya ngajarinnya lebih ke konsepnya ya. Kalau kalian masih bingung, pakailah rumus ini. H0 plus setengah GT kuadrat. H0 adalah ketinggian awal plus setengah GT kuadrat. Setengah G gravitasi, T-nya waktu. Dikuadratkan, tinggal dihitung. Nah, terakhir adalah grafiknya. GVA gerak vertikal ke atas, GJB gerak jatuh bebas, GVB gerak vertikal ke bawah. Gitu.
Tuh. H terhadap T, ketinggian terhadap waktu. GVA-nya gimana? Nah, kayak gini ulang. Cuish. GJB, GVB, V terhadap T. Jadi ini kecepatan terhadap T. Lurus, seret, seret, seret. Nah, Pak, kenapa GVA kok di sini di atasnya ini, Pak? Kenapa? Kalau kita melempar benda eh, ke atas ya, kalau kita melempar benda ke atas itu pasti ada kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya harus di mana? Ya, harus di ini di atas nol. Kalau nol di sini nol ya enggak bisa ke atas, berarti harus di atas. Kalau GJB ya GJB-nya itu harus di nol nih. Ini nol. Seret. Tuh. Ya, paham? Nah, gitu ya. Kalau gerak vertikal ke bawah, ini kenapa dia di sini di bawah nol? Karena dia dikasih kecepatan awal ke arah bawah. Jadinya di sini minus gitu. Kalau dilempar ke atas itu plus. Kecepatannya plus. Maka dia di atas nol. Nah, percepatannya gimana? Nah, percepatannya konstan. Oke. Kecepatannya kok di bawah, Pak? Ya, karena gravitasinya itu ke arah bawah. Begitu untuk rangkumannya. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video 10 menit ini. Jadi untuk penilaian akhir semesternya, Pak Guru buat soalnya sampai di gerak lurus. Semoga bisa membantu hari ini. Kalau misalkan kalian ada waktu, silakan baca-baca modul yang Pak Guru sudah berikan. Begitu saja, anak-anak. Terima kasih. Salam sejahtera. Sampai jumpa.